Iman ada tiga. Iman bil ilmi. Saya percaya Tuhan, saya membaca buku. Wa iman bil akli. Saya percaya Tuhan karena akal menurun kami. Ada makhluk, ada Tuhan. Tapi orang ini belum merasakan ketuhanan Allah. Seperti saya yakin minuman di muka saya ini manis. Karena diberitahu oleh orangnya ini manis. Namanya bila ilmi. Dan orang yakin bahwa minuman itu manis. Karena dia tahu dibigula. Namanya ini iman bil akli. Dan jika saya sudah meminum minuman ini, maka bukan akal lagi, bukan ilmu lagi, lidah saya merasakan manis. Begitulah kita kepada Allah. Ketuhanan Allah. Ini akan kita rasakan di hati kita. Kalau itu zauk namanya. Kalau melihat, kalau kita ada teman, Assalamualaikum, kita belum melihat, kita dituntun oleh ilmu kita. Ini suaranya teman saya. Maka langsung imajinasi saya terbayang teman saya. Namanya ini bil ilmi. Jadi dia melihat temannya bisaut dengan suara itu, dia teringat, oh teman saya. Langsung teman saya, bukan suara lagi. Atau kita melihat buku. Ternyata buku itu ada fotonya teman kaya. Oh, ini bukunya teman saya karena melihat foto. Yang ketiga, dia berjumpa dengan temannya. Melihat dengan matanya. Itulah iman musyahadah. Iman penglihatan. Kalau foto penglihatan mata. Kalau Allah penglihatan ainul basiroh, mata hati. Maka para beliau-beliau yang telah dikasyaf, dibuka mata hatinya yang selama ini tertutup oleh nafsunya, maka tersingkaplah keagungan Allah. Dan dia tidak, pada masa itulah dia mulai mengenal awalul ma'rifah. Dia awal ma'rifat kepada Allah kalau orang dengar. Kemudian ada ditajali af'aliyahnya, ditajali sifatnya. Wah, akhiru ditajali zatnya. Ketika orang ditajali zatnya, fana. Orang itu fana. Di Jawa yang masyhur Syekh Siti Jenar. Di Aceh yang masyhur Hamzah Fansuri. Di Mesir yang masyhur Al-Halab. Itu orang fana-fana. Pada kondisi ini akalnya tidak sehat, syariat rusak, sehingga para ulama ittifaq bainahum harus dibunuh. Walau ini sebetulnya masih ada kaitannya politik, bukan semata-mata. Inilah yang dituju para ahli thariqah. Inilah yang diperjuangkan Habib Husin dari Yaman sampai di Mentawai. Kemudian menjelma menjadi satu buah kekuatan sistem yang disebut kerajaan Al-Qadriyah. Dengan sistem ini maka dia bisa menghasung umat, diajak taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Cuma kami mohon maaf baginda, saya tidak paham thariqahnya Habib Husin tadi. Apakah juga Qadiriyah yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi? Apa Al-Qadiriyah dari mana? Ini saya yang terputus dalam kajian saya. Tapi apapun, beliau ahli thariqah dari Yaman. Dan banyak dari Yaman, Al-Yaman ini datang ke Timur Tengah, ke Timur Jauh, ke Indonesia dan sebagainya. Termasuk datang di Brunei. Maka Raja Brunei itu juga habaib. Karena Raja Brunei itu juga keturunan. Beliau-beliau para murid-murid thariqah datang ke Timur Jauh. Prosesnya seperti itu, ada perkawinan dan sebagainya, maka keturunannya ada di Raja. Di Iran sama, zuriyah Nabi ke Iran, kemudian kawin dengan para pembesar di sana, terjadilah Raja Iran, Raja Parsi dan sebagainya. Para hadirat yang bermati, saya tidak membawa kita ke arah sistem kekuasaan.
Mari kita ikuti perjuangan beliau Habib Husin dari tanah Yaman dengan naik perahu layar. Belum ada perahu mesin. Sampai di sini pun tidak punya sanak dan keluarga. Kepada siapa? Paling membawa bekal. Dulu tidak ada kantin, tidak ada depot. Adanya itu saya baca. Dia hanya zikir saya kemari. Kalau lapar ya kita cari di hutan. Kalau dahaga dia minum di sungai. Sampai Allah mengangkat karomah Habib Husin. Raja Minbawah kagum dengan karomahnya Habib Husin. Hingga banyak mohon doa restu Habib Husin, tertonglah hajatnya bidu'aihi, hingga Raja Minbawah sungkan Habib Husin karena banyak ditolong, hingga tidak bisa menghindar ada lamaran dari beliau untuk putra tercinta Habib Abdurrahman yang sekarang menurunkan beliau Raja Baginda Syarif Mahmud Malvin Al-Qadriyah. Ya mudah-mudahan beliau diberkahi Allah, disyafaati Rasulullah SAW hingga mampu memperjuangkan apa yang diperjuangkan nenek moyangnya. Amin ya rabbal alamin.